Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pertemuan yang ketujuh. Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan ketujuh ini, kita masuk ke pembelajaran bab ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat atau hereditas. Pewarisan sifat itu adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat di sini disebut genetika. Jadi, anak-anak, kalian harus ingat bahwa ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan genetika. Materi genetis pada makhluk hidup, jadi setiap sel terdapat faktor pembawa sifat keturunan. Jadi substansi genetis yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus yaitu kromosom yang mengandung gen. Yang pertama adalah gen. Gen merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa kimia tertentu sifat individu. Jadi, yang menentukan sifat individu yaitu gen. Gen ini berfungsi untuk mengatur perkembangan dan metabolisme individu dan juga menyampaikan informasi genetik kepada generasi selanjutnya. Misalnya, bisa dilihat dari bentuk dan warna rambut, susunan darah, kulit, dan lain sebagainya. Setiap gen menduduki kromosom yang disebut dengan lokus gen. Kromosom dalam bahasa Yunani yaitu kroma, artinya warna, dan soma yaitu badan. Jadi kromosom ini merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Kromosom ini terdapat di dalam nukleus. Jumlah kromosom pada manusia adalah 23 pasang atau 46 buah. Jadi 23 dari ayah, 23 dari ibu. Bagian-bagian dari kromosom yang pertama adalah sentromer. Kalian bisa lihat di situ yang berwarna merah, yaitu bagian yang membagi kromosom menjadi dua lengan dan dianggap sebagai kepala kromosom. Yang kedua adalah lengan kromosom, yaitu badan kromosom yang mengandung kromonema, yaitu struktur berbentuk benang halus berpilin tempat gen-gen berderet. Tipe-tipe kromosom berdasarkan fungsinya, kromosom dibeda menjadi dua tipe. Ada kromosom tubuh yang disebut autosom, lalu kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom. Kromosom tubuh atau autosom yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh makhluk hidup. Kalau kromosom kelamin atau gonosom yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin suatu individu baik jantan maupun betina. Macam-macam kromosom berdasarkan jumlahnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kromosom homolog, yaitu kromosom yang berpasang-pasangan dan selalu mempunyai bentuk, panjang, letak sentromer, dan struktur yang sama. Yang kedua ada kromosom diploid atau 2N, yaitu sel atau organisme tersebut memiliki 2 set kromosom lengkap di inti sel. Dan yang ketiga yaitu kromosom haploid atau N, yaitu sel atau organisme yang memiliki 1 set kromosom lengkap di inti sel. Bentuk-bentuk kromosom di sini ada 4. Ada telosentrik di mana sentromernya ini terletak di ujung lengan kromosom. Yang kedua ada akrosentrik, yaitu sentromer terletak di dekat ujung. Kalau submetasentrik, yaitu sentromernya terletak agak ke tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Dan yang terakhir adalah metasentrik, yaitu jika sentromer terletak di tengah-tengah antara kedua lengan.
Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan Ibu akan membahas tentang persilangan. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.